Halo teman-teman. Di video sebelumnya saya membahas tentang 3 hal produktif yang bisa kita lakukan pada saat corona. Satu lagi untuk Kiyosaki. Kalian tahu kalau properti itu adalah sebenarnya kenapa orang main properti cepat kaya? Karena properti itu adalah bermain properti tidak menggunakan uang. Kalau orang yang bermain properti dengan menggunakan cashnya semua, itu bukan salah ya, tapi lebih tepatnya dia tidak akan cepat berkembang. Dari pengalaman saya juga selama 8 tahun ini di properti, awal-awal saya melakukan kesalahan juga. Saya membeli properti dengan cara memakai uang sendiri, cicil atau kita cicil, sehingga dalam 3 tahun properti kita baru lunas dan menghasilkan cash flow. Sebenarnya hal yang tepat adalah kita membeli properti dengan menggunakan utang. Kenapa banyak orang-orang di YouTube bilang kalau bisa, beberapa motivator mengatakan kita membeli properti tanpa utang. Itu salah. Menurut saya pribadi saya salah. Kita salah. Menurut saya pribadi itu salah. Kita harus menggunakan utang untuk menjadi kekuatan kita. Nah, ada namanya bad debt, good debt. Bad debt ada utang yang jelek. Utang yang jelek misalnya kita menggunakan utang yang jelek. Contoh kita mencicil membeli mobil sport car dengan utang. Karena sport car akan menurun harganya, kecuali sport car tertentu yang limited yang bisa naik harganya. Atau kita membeli utang untuk beli tas branded, beli jam, dan semua bisa dicicil. Tapi kalau kita membeli properti dengan utang, tergantung juga kalau properti kita pakai di rumah untuk rumah kita sendiri, karena rumah sendiri tidak akan dijual, betul tidak? Nah, apabila kita pakai untuk rumah sendiri, maka itu adalah bad debt. Tapi kalau kita pakai untuk membeli properti dan kita menyewakan lagi, maka itu adalah good debt. Nah, di kondisi sekarang, apalagi kayak krisis sekarang ini, kalau krisis mungkin akan banyak orang yang akan gagal bayar. Kita bisa membeli propertinya, kita bisa take over cicilannya dengan utang, padahal kita belum membayar uang, tapi kita memakai uang bank untuk membayar. Dan pada saat properti krisis kelar, properti naik, keuntungan kita, misalnya propertinya pada saat 2 tahun lagi setelah pada saat kita beli, terus krisis berakhir, properti naik, jadi 2 kali lipat. Modal kita berapa? Modal yang kita keluarin misalnya properti 1M, kita harusnya kita bayar DP bisa contoh 10%, 100 juta. Tapi belum sempat cicil, kita udah beli, propertinya dalam krisis naik. Setelah krisis naik, contoh sambil cicil 6 bulan atau 1 tahun, kita udah bayar 200 juta. Nah, pada saat setelah krisis kita propertinya naik, jadi 2 miliar. Ini keuntungan kita ada 1 miliar, betul? 1M kita beli jadi 2 miliar. Tapi 1 miliar itu return on investmentnya berapa? Nah, return on investmentnya kita hitung bukan dari 1M, dari 200 juta kita. Karena uang yang kita keluarin cuma 200 juta. Jadi uang kita 5 kali lipat kan dalam waktu 1 tahun itu. Kita yang cicil 1 tahun, uangnya naik 2 kali lipat. Dari 200 juta jadi 1M keuntungan. Nah, itu namanya leverage, atau memakai utang untuk jadi kaya. Satu lagi dengan cara kita sewakan. Kita bisa sewa, uang sewa itu kita tutup cicilan kita. Contoh properti 1M juga, kita pinjam 900 juta, bayar 100 juta DP. 900 juta itu cicilannya diambil panjang 15 tahun, satu bulan paling cuma 78 juta. Kalau kita bisa sewakan properti itu sebulan 78 juta, tapi kita gak usah bayar cicilan. Nah, investment kita berapa di properti? Hanya 100 juta. Hanya 100 juta udah memiliki properti, cuma belum lunas, cuma sewa kita akan membayar properti cicilan kita. Dengan begitu, aset kita dapatkan dengan free, dan kita bisa beli aset berikutnya. Nah, itulah kenapa orang kaya makin kaya, itu ajaran Kiyosaki. Jadi gunakan utang sebagai kekuatan kita, bukan sebagai kelemahan atau kekurangan. Jangan takut sama utang. Sekian dari hari ini. Ayo stay produktif di musim corona ini.
stay safe dan healthy. See you.